Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra dengan nomor BP 2111-211047 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah gizi di masyarakat dan peran SKM dalam mencegah permasalahannya, serta kontribusinya dalam target SDGs. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dasar ilmu kesehatan masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helmizar SKM MD. Nah, teman-teman, sebelum mengetahui permasalahan gizi di Indonesia, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu gizi? Gizi merupakan asupan bahan makanan berupa nutrisi yang dipertimbangkan berkaitan dengan kebutuhan asupan tubuh secara teratur dalam rangka menjalankan fungsi normal dari sistem dan organ dalam tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, serta produksi energi. Nah, secara singkatnya nih teman-teman, gizi itu merupakan asupan bahan makanan berupa nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi tubuh secara normal nih teman-teman. Nah, sebagaimana yang kita ketahui nih teman-teman, pola makan merupakan perilaku yang paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang karena kualitas dan kuantitas makanan serta minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan nutrisi dan menentukan tingkat kesehatan individu maupun masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit juga mengenai gizi seimbang. Jadi, apa sih itu gizi seimbang? Nah, gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang status gizi nih teman-teman. Status gizi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan gizi dan makanan dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh. Nah, status gizi ini akan mempengaruhi derajat kesehatan seseorang maupun kelompok karena berhubungan dengan asupan nutrisi yang berfungsi dalam daya tahan tubuh terhadap penyakit nih teman-teman. Nah, perlu untuk diketahui juga, status gizi kita terbagi atas dua nih teman-teman. Yang pertama yaitu status gizi baik, yang mana keadaan ketika asupan gizi memenuhi kebutuhan tubuh. Yang kedua ada yang namanya status gizi buruk, yang mana keadaan ketika asupan gizi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bisa lebih atau bisa kurang teman-teman. Nah, pada saat gizi kurang atau undernutrition ini, yaitu keadaan tidak sehat secara patologis yang disebabkan karena kurang makan, kurang konsumsi energi, dan juga kurang konsumsi satu atau lebih zat gizi sehingga asupan nutrisi tidak memenuhi kebutuhan tubuh, teman-teman. Ada juga namanya gizi lebih atau overnutrition, yaitu keadaan tidak sehat karena kebanyakan makan, mengkonsumsi energi lebih banyak daripada yang diperlukan tubuh dalam jangka waktu yang lama, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok dari permasalahan gizi di Indonesia. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, ada pepatah yang namanya "You are what you eat". Nah, ini merupakan keadaan gizi dan kesehatan masyarakat itu bergantung pada pola konsumsi masing-masing individu. Nah, menurut UNICEF dan WHO, gizi merupakan faktor utama kematian anak, penyakit, dan juga kecacatan. Nah, faktor yang berhubungan dengan gizi berkontribusi sekitar 45% dari kematian balita, diantaranya berat badan lahir rendah, kurang gizi, anak yang tidak diberi ASI, dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk permasalahan gizi di Indonesia. Yang pertama, ada yang namanya stunting. Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak balita atau lebih rendah dari standar usianya. Nah, stunting ini disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak nih teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada tahun 2019, survei membuktikan sekitar 30% balita Indonesia sudah mengalami stunting, teman-teman. Nah, permasalahan gizi yang kedua yaitu GAKI atau gangguan akibat kurang iodium. Ini merupakan kelainan yang ditimbulkan karena rendahnya asupan iodium melalui makanan atau minuman sehingga tubuh menderita kekurangan iodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Permasalahan yang ketiga yaitu KEP atau kekurangan energi protein, merupakan defisiensi gizi yang terjadi pada anak yang kurang mendapat pemasukan makanan yang cukup bergizi atau asupan kalori dan proteinnya kurang dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada juga KVA atau kekurangan vitamin A. Nah, KVA ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya asupan vitamin A di dalam tubuh, sehingga dapat merusak sel dan organ dalam tubuh. Salah satunya dapat mengakibatkan gangguan penglihatan, kebutaan, bahkan kematian, teman-teman. Selanjutnya, ada juga yang namanya AGB atau anemia gizi besi, merupakan keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah akibat kekurangan satu macam atau lebih zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan darah.
Dan yang terakhir ada yang namanya obesitas atau kegemukan nih teman-teman. Nah, obesitas itu adalah keadaan tubuh seseorang mengalami berat badan berlebih karena kelebihan asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam upaya mencegah permasalahan gizi di masyarakat. Nah, apa saja sih teman-teman peran SKM dalam upaya mencegah permasalahan gizi di masyarakat ini? Nah, peran yang pertama yaitu melakukan promosi kesehatan terkait asupan gizi yang baik kepada masyarakat dan peran gizi di dalam tubuh, serta permasalahan yang dapat ditimbulkan jika mengonsumsi kurang atau berlebih asupan zat gizi. Sebagaimana kita ketahui ini teman-teman, sarjana kesehatan masyarakat itu mengutamakan dalam langkah preventif dan promotif nih teman-teman. Sehingga promosi kesehatan atau health promotion adalah tindakan yang sesuai untuk upaya promosi terhadap gizi di masyarakat teman-teman. Nah, peran yang kedua dapat berupa seminar edukasi untuk mengajak masyarakat mengebiarkan kembali upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan dimulai dari kegiatan posyandu teman-teman. Nah, kegiatan posyandu ini dapat kita lakukan dari sedini mungkin sehingga gizi anak akan terkontrol ke depannya teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya surveillance gizi. Nah, apa sih surveillance gizi? Jadi, surveillance gizi itu merupakan melakukan pengamatan terhadap masalah gizi dan program gizi secara terus-menerus, baik dalam situasi normal maupun darurat. Nah, peran yang keempat yaitu ada peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Nah, selanjutnya ada yang namanya intervensi langsung kepada sasaran melalui pemberian makanan tambahan atau PMT, distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi, tablet dan sirup besi serta kapsul minyak beriodium, serta melaksanakan upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi. Nah, jadi perannya di sini yaitu sarjana kesehatan masyarakat akan intervensi langsung pada sasarannya nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai target SDGs. Sebagaimana yang kita ketahui juga nih teman-teman, target SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang sudah disepakati oleh para pemimpin dunia nih teman-teman. Terdapat 17 target sebagaimana yang tertera pada slide ini ya teman-teman. Nah, dari 17 target ini, apa sih kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam target SDGs? Nah, yang pertama yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan nih teman-teman. Yang kedua yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan menggiring kesejahteraan bagi semua orang di segala usia nih teman-teman. Nah, peran kontribusi yang ketiga menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan laki-laki, serta kontribusi yang terakhir yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Nah, sekian dulu nih teman-teman pembahasan pada siang ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Stay safe dan stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.